Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kiki Rahmanto dengan NIM D10111191105. Saya adalah mahasiswa di jurusan Teknik Sipil di Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan melakukan eh, presentasi tentang seminar proposal tugas akhir saya yang berjudul Perhitungan Struktur Gedung Institut Teknologi dan Bisnis Sabda Setia Kota Pontianak. Adapun yang menjadi dosen pembimbing utama untuk tugas akhir saya yaitu Bapak Insinyur Elvira MT PhD IPM, dan untuk dosen pembimbing kedua pada tugas akhir saya yaitu Bapak Asep Supriyadi STMT, dan untuk dosen penguji utama saya yaitu Bapak M. Yusuf STMT IPM, dan untuk dosen penguji kedua saya untuk tugas akhir ini yaitu Bapak Insinyur Faisal MT. Adapun yang menjadi pokok pembahasan untuk seminar proposal tugas akhir saya itu terdiri dari 4. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi perhitungan, yang keempat preliminary design. Yang pertama itu pendahuluan. Kita mulai dari latar belakang, yang mana Institut Teknologi dan Bisnis Sabda Setia ini adalah perguruan tinggi yang didirikan pada tanggal 11 November 2021, yang dimana Institut Teknologi dan Bisnis Sabda Setia ini berlokasikan di Pontianak, Kalimantan Barat. Perguruan tinggi ini didirikan oleh Yayasan Gereja Protestan Kampung Bali. Nah, pada saat ini Institut Teknologi dan Bisnis Sabda Setia sedang melakukan penerimaan mahasiswa dengan program studi sarjana Sistem dan Teknologi Informasi, program studi kewirausahaan, dan program studi sarjana Bisnis Digital. Lalu, adapun bangunan dari Institut Teknologi dan Bisnis Sabda Setia ini lokasinya di Jalan Purnama 2, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, yang mana gedung ini terdiri dari 6 lantai dan 1 lantai dasar yang memiliki banyak jenis fungsinya, mulai dari ruang kelas perkuliahan, ruang unit layanan terpadu, ruang dosen, hingga gudang penyimpanan. Lalu pada kegiatan perencanaan suatu gedung, suatu gedung harus mempunyai kekuatan dan fungsi dari gedung tersebut. Ini mempunyai arti bahwa gedung ini harus direncanakan mampu memikul beban mati, beban hidup, dan beban gempa. Adapun gempa itu sendiri adalah peristiwa dan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Walaupun dengan skala gempanya yang rendah dan letak pusat gempa yang jauh, sehingga dengan adanya gempa ini kita harus melakukan upaya mitigasi dengan tujuan gedung mampu menahan beban yang bekerja, yaitu berupa gempa. Nah, jika kita lihat pada peta sumber dan bahaya gempa Indonesia tahun 2017, itu kota Pontianak ini masuk ke dalam zona gempa ringan. Ya, sehingga semua bangunan yang dibangun di kota Pontianak tuh harus direncanakan dan dirancang dengan menggunakan parameter gaya gempa. Ini sebagai bentuk antisipasi supaya tidak mengakibatkan kerugian yang besar. Nah, bangunan yang mempunyai lantai dengan jumlah yang banyak itu bisa menimbulkan beban horizontal dengan jumlah yang besar apabila gempa itu terjadi. Nah, hal ini dapat terjadi karena apabila semakin tinggi suatu bangunan, maka berat dari bangunan tersebut akan semakin besar juga nilainya. Nah, besarnya berat bangunan merupakan satu di antara banyak faktornya yang mempengaruhi pada beban akibat gempa. Lalu, berdasarkan latar belakang yang sudah disebutkan, maka pada tugas akhir ini saya mengangkat judul Perhitungan Struktur Gedung Institut Teknologi dan Bisnis Sabda Setia Kota Pontianak, yang dimana tugas akhir ini akan dilakukan perhitungan ulang untuk struktur gedung yang sedang dibangun dengan menggunakan parameter gaya gempa yang mempunyai harapan bisa menjadi referensi untuk perencanaan gedung dengan menggunakan parameter gaya gempa yang berada di Kota Pontianak. Lalu dalam tugas akhir ini juga menghasilkan perumusan masalah, yang mana itu pertama apa saja dasar dan tahapan
yang ada pada perhitungan struktur gedung dengan menggunakan standar nasional Indonesia atau SNI. Lalu bagaimana analisis struktur yang dilakukan pada gedung bertingkat dengan menggunakan program analisis struktur. Lalu bagaimana cara mengelola hasil dari analisis struktur untuk digunakan dalam perhitungan struktur beton berulang. Lalu bagaimana kita melakukan perencanaan fondasi untuk gedung-gedung bertingkat. Adapun batasan masalah ini karena perencanaan suatu gedung itu kompleks, ya, jadi kita harus membatasi mana kita tidak akan melakukan perencanaan dalam segi arsitektural dan mekanikal elektrikal, sehingga hanya dari segi strukturnya saja. Lalu adapun data tanahnya digunakan itu data penyelidikan tanah di sekitar gedung tersebut, di mana tepat di gedung itu berdiri. Lalu tujuan dari tugas saya ini untuk memberikan pemahaman tentang dasar dan tahapan pada perhitungan struktur gedung dengan menggunakan standar nasional Indonesia, dan juga mampu menganalisis struktur gedung bertingkat dengan menggunakan program analisis struktur ETAPS, lalu mampu mengolah hasil dari analisis struktur yang dilakukan ke dalam perhitungan struktur beton berulang, lalu mampu melakukan perencanaan fondasi pada gedung bertingkat. Adapun data gedung dari Institut Teknologi dan Bisnis Abdul Setia ini itu mana strukturnya menggunakan beton bertulang, lalu jumlah lantainya itu ada 6 lantai dan 1 lantai dasar, lalu panjang bangunannya itu 83,1 meter dengan lebar bangunannya 28,587 meter, dan tinggi lantai dasar itu 3,5 meter, lalu tinggi lantai 1 sampai 4 itu 3,74 meter. Lalu tinggi lantai 5 itu 3,5 meter, tinggi lantai 6 4,7 meter. Lalu untuk tinggi total bangunan itu 26,66 meter. Lalu adapun spesifikasi material itu mutu beton yang digunakan itu 30 MPa, lalu mutu baja untuk ulir 420 MPa, mutu baja polos FY itu apabila diameternya lebih dari 10 mili itu menggunakan 420 MPa, apabila kurang dari 10 menggunakan mutu 240 MPa. Lalu ini untuk tampak depan dari gedung Institut Teknologi dan Bisnis Abdul Setia. Ini tampak belakang, ini tampak sampingnya, tampak samping kanan, ini tampak samping kiri, ini denah lantai dasar, lalu denah lantai 1, denah lantai 2, denah lantai 3, denah lantai 4, denah lantai 5, lalu dan juga dengan denah lantai 6. Adapun ruang lingkup ini mana struktur yang digunakan itu struktur batu tulang dengan menggunakan sistem strukturnya itu rangka pemikul momen. Lalu struktur yang direncanakan pada tugas akhir ini berupa struktur atas bangunan berupa plat, balok, dan kolom, dan struktur bawah bangunan berupa fondasi. Nah, struktur yang direncanakan ini dihitung dengan menggunakan sistem pembebanan vertikal dan juga horizontal. Nah, beban vertikal itu terdiri dari beban mati dan beban hidup. Lalu beban horizontal ini berupa beban gempa dan beban angin. Lalu yang keempat, perencanaan struktur dan sistem pembebanan dihitung menggunakan standar yang berlaku, yaitu SNI 1726 2019, SNI 2847 2019, lalu SNI 1727 2020. Lalu perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan data gambar arsitektur, yang mana beserta spesifik material dan data penyelidikan tanah pada gedung tersebut. Adapun perhitungan struktur ini akan menggunakan program analisis struktur berupa etap 19, mana pada tugas hari ini juga memanfaatkan studi pustaka untuk mendapatkan dasar-dasar teori untuk topik tugas akhir ini, dan juga menggunakan ilmu-ilmu yang didapatkan pada masa perkuliahan. Adapun sistematika penulisan itu terdiri dari 9 bab yang seperti pada PPT atau slide. Lalu yang dimana dari 9 bab ini akan diakhiri dengan daftar pustaka dan juga lampiran. Sekarang kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu tinjauan pustaka. Yang mana tinjauan pustaka ini terdiri dari 6 pokok pembahasan, yaitu spesifikasi material, pembebanan, plat lantai, balok, kolom, dan fondasi. Lalu kita masuk ke spesifikasi material, mana itu dijelaskan pada pasal 19.2.1.1 SNI 2847 2019,
Diatur nilai mutu betonnya sesuai dengan kegunaan berdasarkan tabel yang ada di slide, mulai dari nilai batas minimum dari FC-nya sampai nilai paling besar dari FC-nya, dan juga disesuaikan dengan jenis beton yang digunakan. Adapun pada pasal 20.2.2.4 SNI 2847/19 itu juga diatur dengan nilai mutu dari baja tulangan ulir dan juga tulangan polos. Nah, ini yang disediakan pada tabel itu adalah tulangan ulir dengan berdasarkan penggunaannya. Dan ini juga untuk tulangan polos dan prategang ini sesuai dengan penggunaannya juga dan juga pengaplikasiannya. Lalu kita masuk ke dalam pembebanan, di mana pembebanan ini adalah merupakan satu faktor yang penting ya dalam melakukan perencanaan struktur. Nah, pembebanan ini diatur dalam SNI 1727/2020, yang mana ini berisikan beban minimum dan beberapa kriteria untuk bangunan gedung dan juga struktur lain yang bisa memenuhi persyaratan dalam peraturan bangunan. Adapun pembebanan yang direncanakan itu berupa beban mati, beban hidup, beban angin, dan juga beban gempa. Ada beban mati itu sendiri itu beban yang berupa beban dari materialnya ya, material penyusun bangunan. Lalu yang disajikan pada tabel ini merupakan beban desain minimum berdasarkan SNI 1727/2020 berdasarkan dengan satuan kilonewton dengan per meter kuadrat per satuan luasnya. Dan ini untuk tabel untuk beban desain minimum dan kriteria untuk berat desain minimum untuk suatu beban minimum dengan satuan kilonewton dengan per satuan volume meter kubik. Dan ini juga sama. Adapun untuk beban hidup ini direncanakan itu sesuai dengan penggunaannya, maksudnya penggunaannya dari apakah itu sebagai ruang kantor, apakah dia ada ruang kelas, apakah dia jadi koridor, lalu jadi dia ada ketentuannya, dengan itu bisa dalam satuan kilonewton per satuan luas. Dan ini juga sama, tabelnya tinggal disesuaikan hunian dan penggunaannya untuk mendapatkan beban hidup desain minimum untuk perencanaan suatu struktur gedung tingkat ini. Lalu untuk beban angin itu dijelaskan pada pasal 26.1.1 bahwa bangunan gedung dan struktur lain termasuk sistem penahan gaya angin dan seluruh komponen dan cladding gedung itu direncanakan untuk menahan beban angin berdasarkan pasal 26 hingga pasal 31 SNI 1727/2020. Lalu untuk beban gempa itu bahwa berdasarkan pasal 4.1.1 SNI 1726/2019 itu dijelaskan bahwa gempa rencana itu ditetapkan sebagai gempa dengan kemungkinan terlampauan besarnya selama umur struktur bangunan 50 tahun adalah sebesar 2%. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya itu dijelaskan pada SNI 1726/2019. Lalu untuk kombinasi pembebanan itu pada pasal 2.3.1 SNI 1727/2020 menjelaskan bahwa struktur komponen dan fondasi haruslah didesain sedemikian rupa sehingga kekuatan desainnya sama atau melebihi efek-efek beban-beban terfaktor berdasarkan kombinasi yang ada di bawah ini, yaitu 5 kombinasi yang di bawah tersebut, yang dimana D adalah beban mati, R adalah beban hidup, LR adalah beban hidup atap, S adalah beban salju, R adalah beban hujan, W adalah beban angin. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan lebih lanjut dari beban gempa, yang itu banyak sekali ya untuk beban gempa ini, cabang-cabang pembahasannya itu mulai dari faktor ketahuan gempa, lalu klasifikasi situs, hingga sampai ini yang sebelah ini adalah hal-hal yang harus dihitung untuk dalam menganalisis beban gempa, di mana itu ada metodenya yang akan dijelaskan di beberapa slide selanjutnya. Lalu dalam perencanaan beban gempa itu kita harus merencanakan mulai dari menentukan kategori resiko, yang mana kategori resiko ini disesuaikan dengan jenis pemanfaatannya, apakah dia sebagai perumahan, pasar, ataupun sebagai gedung perkuliahan, itu disesuaikan apa dia masuk ke dalam kategori risiko 1 atau 2 atau 3 atau juga 4.
Setelah kita bisa menentukan kategori risiko, kita bisa menentukan faktor keutamaan gempa yaitu IE, yaitu dikelompokkan menjadi 3 nilai, itu 1, 1,25, 1,5. Nah, setelah itu kita juga harus melakukan klasifikasi situs pada tanah di sekitar gedung, di mana tuh ada 3 metode ya. Jadi menggunakan beberapa data tanah, yang mana kita nih bakalan mengklasifikasikan tanahnya itu berdasarkan kelas situs yang ada di tabel ini, itu berupa SA, SB, SC, SD, SE, dan juga SF. Lalu kita masuk ke dalam perhitungan spektrum respon design, yang mana perhitungan spektrum respon design ini ada 4 ya komponen utama, yaitu pertama parameter percepatan gempa, lalu koefisien situs, dan parameter respon spektral percepatan gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko tertarget. Nah, lalu ada parameter percepatan spektral design, lalu spektrum respon design, mana keempat pembahasan ini diatur berdasarkan pada pasal-pasal yang ada di slide ini, berdasarkan SNI 1726 2019. Dan ini adalah grafik respon spektrum ya, dari sesuai dengan rumusnya, sesuai rumusnya. Dan juga ini adalah peta parameter gerak tanah atau SS, peta parameter gerak tanah S1, peta PGA gempa maksimum, peta PGA gempa maksimum, juga peta transisi periode panjang atau PL. Lalu setelah kita menentukan kategori risiko dan juga kita dari peta tersebut kita bisa menentukan nilai dari SDS, yaitu parameter respon percepatan dalam periode pendek dan periode 1 detik. Nah, setelah kita menentukan SDS-nya dan juga SD1 berdasarkan peta, dan juga bisa menggunakan aplikasi RSA ya untuk menentukan, tinggal kita masukkan lokasinya, kita dapat nilai SDS dan SD1-nya, kita bisa menentukan gedung ini kita masukkan ke dalam kategori desain seismik apa sesuai dengan kategori risiko dan juga SDS dan juga SD1-nya. Lalu setelah kita itu menentukan kategori desain seismiknya, kita bisa menentukan apakah dia itu masuk dalam sistem struktur pemikul gaya seismik yang mana. Ini setelah kita menentukan sistem pemikul gaya seismik, kita juga beberapa faktor yang fungsinya untuk merencanakan sistem rangka pemikul momen ini. Dimana sistem setelah kita mendapatkan kategori desain seismik, kita bisa menentukan sistem pemikul gaya seismik apa yang cocok untuk perencanaan gedung dengan tanah untuk menahan beban gempa. Dimana sistem pemikul gaya seismik ini ada 3 jenis, yaitu rangka pemikul momen biasa, pemikul momen menengah, dan juga pemikul momen khusus. Dan juga sistem rangka pemikul momen ini dijelaskan di beberapa pasal di SNI untuk perencanaannya ya. Untuk perencanaannya itu dijelaskan di SNI 2847 2019 seperti yang ada ditampilkan di slide PPT. Lalu dalam melakukan menganalisis penjelasan beban gempa itu juga ada namanya ketidakberaturan. Ketidakberaturan ini sebenarnya tidak hanya horizontal tapi juga ada vertikal. Nah, seperti yang di slide ini itu ketidakberaturan horizontal, yang mana ini dijelaskan terdapat beberapa kategori. Ini disesuaikan dengan bentuk perencanaan gedungnya ya. Maksudnya bentuk dari struktur gedungnya itu, lalu kita sesuaikan dengan tabel ini, dia masuk ke dalam kategori ketidakberaturan horizontal yang mana. Nah, setelah kita menentukan kategori ketidakberaturan horizontal yang mana yang masuk dalam kategori, kita haruslah mematuhi apa yang harus dilakukan sesuai dengan SNI, yang mana kategori tersebut biasanya bukan biasanya tapi pasti ada hal yang harus dilakukan berdasarkan pasal-pasal yang dirujuk berdasarkan SNI 1726 2019. Begitu juga dengan ketidakberaturan vertikal, kita harus mengklasifikasikan struktur bangunan ini masuk ke dalam ketidakberaturan vertikal yang mana. Jadi lalu sudah kita menentukan dia ketidakberaturan vertikal yang mana, kita juga harus tahu apa yang harus dilakukan berdasarkan pasal-pasal yang dirujuk pada SNI 1726 2019.
Lalu setelah itu kita ada namanya pengaplikasian faktor redundansi, yang mana redundansi ini harus diaplikasikan ke dua arah ortogonal untuk setiap sistem struktur vertikal gaya seismik berdasarkan pada pasal 7.3.4, yang mana nilai faktor redundansi ini juga bisa nilai 1 apabila harus sesuai dengan hal-hal yang ke-9 hal yang ada di sini. Lalu kriteria pemodelan, mana kriteria pemodelan ini dijelaskan pada pasal 7.7.2 SNG 17/2019, yang mana berisikan berat seismik efektif struktur perlu menyertakan seluruh beban mati dan beban lainnya yang ada di bawah ini, itu dalam daerah yang digunakan untuk penyimpanan minimum sebesar 25% dari beban hidup lantai, yang mana juga ada pengecualian yang sesuai dengan A dan B pada PPT slide lalu. Jika ketentuan desain beban lantai untuk partisi itu disyaratkan pasal 4.3.2 SNI 1727/2020, yang mana sebesar beban terbesar antara berat partisi aktual atau berat daerah lantai minimum sebesar 0,48 kN per meter kuadrat. Lalu berat operasional total dari peralatan yang permanen, lalu berat lanskap dan beban lainnya pada taman atap dan area sejenis. Lalu kita sekarang masuk ke dalam analisis beban gempa, yang mana dalam melakukan analisis beban gempa ini ada dua metode yang bisa digunakan pada tugas ini, yaitu metode analisis gaya lateral ekivalen dan metode analisis spektrum respon ragam, yang mana untuk kedua ini kita harus menentukan memilih metode apa yang cocok untuk gedung ini. Yang mana pemilihan metode ini didasarkan pada kategori desain seismiknya, lalu sistem struktur, lalu properti dinamik dan keteraturan, yang mana metode analisis ini nih harus sesuai dengan persyaratan dari pasal terkait pada tabel berikut ini. Nah, ini jadi disesuaikan dengan kategori desain seismiknya, bagaimana karakteristik strukturnya, maka kita bisa sesuaikan di mana I itu diizinkan menggunakan metodenya, kalau TI berarti tidak diizinkan. Lalu kita akan membahas lebih lanjut dari metode analisis beban gempa itu sendiri ya. Yang mana pertama itu ada analisis gaya lateral kepala yang dijelaskan pada pasal 7.8, lalu analisis spektrum respon ragam di itu pasal 7.9.1 sama dengan SN yang sama 1726/2019. Adapun analisis gaya ini lateral ekivalen ini banyak ya yang dihitung, tapi ada beberapa yang dihitung di gaya lateral ekivalen ini juga dihitung di spektrum respon ragam itu, tapi di respon spektrum ragam biasanya ada ketentuan-ketentuannya tersendiri dan juga beberapa tambahan, yang mana komponen-komponen yang dihitung itu mulai dari gaya tester seismik hingga juga pengaruh P delta. Lalu sekarang ini menghitung gaya geser dasar seismik, nah, mana ini bisa menggunakan rumus pasal 7.8.1 SNI 1726/2019 dengan rumus seperti berikut, yaitu V sama dengan CS dikali W, yang mana nilai CS ini dihitung sesuai dengan persamaan 2.11, yang mana itu ada syaratnya, yaitu sesuai dengan persamaan 2.12, 2.13. Lalu nilai CS juga tidak boleh kurang dari persamaan sesuai dengan persamaan 2.14. Nah, sebagai tambahan itu struktur yang berlokasi di daerah dengan nilai S1 sama dengan atau lebih besar dari 0,6 G, maka CS itu harus tidak boleh kurang ya dari persamaan 2.15 ini. Lalu kita juga menghitung periode fundamental struktur, yang mana berdasarkan pasal 7.8.2 SN yang sama 17/2019, mana periode fundamental struktur pada range-nya harus didapatkan dengan menggunakan sifat struktur dan karakteristik deformasi pemikul dalam analisis yang teruji. Nah, periode fundamental struktur ini tidak boleh melebihi hasil perkalian koefisien untuk batasan atas pada periode yang dihitung CU dan periode fundamental pendekatan, mana ditentukan sesuai pasal 7.8.2.1. Sebagai alternatif dalam melakukan analisis penentuan periode fundamental struktur diizinkan secara langsung menggunakan periode bangunan pendekatan TA. Mana TA itu dihitung dengan rumus CT dikali HN pangkat X, yang mana CT ini ditentukan pada tabel yang ada di sini, yaitu tabel 2.3.1 yang ini, di mana HN ini adalah ketinggian strukturnya, yang mana di atas dasar sampai tingkat paling tinggi strukturnya itu sendiri. Nah, lalu untuk alternatif maka juga diizinkan dalam penentuan periode pendekatan itu dalam 1 detik
untuk struktur dengan ketinggian tidak lebih dari 12 tingkat, yang mana setiap tingkatnya tidak sekurang-kurangnya 3 meter, berarti tidak boleh lebih dari 3 meter. Mana TA itu bisa dihitung dengan 0,1 nn adalah jumlah tingkatnya. Lalu dalam menentukan periode fundamental struktur itu juga dibatasi dengan persyaratan-persyaratan yang mana ini ada 3, ini sesuai dengan yang ada di pasal, di mana nilai TC pada ini adalah periode fundamental yang digunakan, yang didapat dari si etap sini atau program analisis struktur itu ya. Oke. Lalu distribusi vertikal gaya seismik, di mana nilainya gaya seismik lateral efek ini harus dihitung bagaimana gaya seismik ini bakalan didistribusikan ya, jadi tidak cuma di bawah tapi juga di setiap tingkat, dimana setiap tingkat tuh harus dihitung nilai fx-nya tuh. Begitu juga dengan distribusi gaya horizontal, dimana semua tingkat tuh ada gaya seismiknya, jadi tidak semua untuk gaya geser ini harus didistribusikan ya pada berbagai elemen vertikal sistem pembentuk gaya seismik di tingkat yang ditinjau berdasarkan pada kekakuan lateral relatif elemen pemikul vertikal dan diafragma. Lalu ada namanya faktor pembesaran momen torsi tak terduga, yang mana struktur yang didesain untuk kategori desain seismik C, D, E, atau F, di mana ketidakberaturan torsi tipe 1A atau tipe B terjadi seperti yang didefinisikan tabel itu, tabel ini yang 2.24, di mana itu harus mempunyai pengaruh yang diperhitungkan dengan mengalihkan MTA di masing-masing tingkat dengan faktor pembesaran torsi yang dihitung berdasarkan rumus ini. Nah, faktor pembesaran torsi ini tidak boleh kurang atau tidak perlu melebihi 3. Pembuatannya lebih parah untuk masing-masing desain. Oh ya, faktor pembesaran torsi itu tidak boleh lebih kurang dari 1, dan juga tidak boleh 3, berarti antara 1 sampai 3. Lalu kita masuk ke simpangan antar tingkat, yang mana pada pasal 7.8.6 ini diatur ya, tentang penentuan simpangan antar tingkat, yang mana simpangan antar tingkat desain ini harus dihitung sebagai perbedaan simpangan pada pusat massa di atas dan di bawah tingkat yang tinjau, mana simpangan antar tingkat desain ini tidak boleh melebihi simpangan izin, di mana tingkat izinnya sudah diatur ini di tabel 2.32 berdasarkan kategori risiko dan juga struktur yang digunakan. Lalu pengaruh P delta, yaitu pengaruh P delta pada gas air tingkat dan momen gaya dan struktur yang dihasilkan, serta simpangan antar tingkat yang dikebanyakan tidak perlu diperhitungkan bila koefisien stabilitas θ seperti ditentukan berdasarkan persamaan ini. Untuk θ ini kurang dari 0,1. Karena ini tidak perlu diperhitungkan jika kalau dia θ-nya kurang dari 0,1. Lalu koefisien stabilitas θ ini juga tidak boleh melebihi θ max yang ditentukan berdasarkan ini, yaitu 0,5 per beta CD kurang dari 0,5, yang mana beta ini adalah rasio kebutuhan geser terhadap kapasitas geser untuk tingkat antar tingkat X dan X-1. Nah, itu tingkat sekarang dan juga tingkat sebelumnya. Rasio ini diizinkan secara konservatif tuh diambil sebesar 1. Lalu kita masuk ke metode analisis beban gempa yang kedua. Yang pertama itu adalah analisis spektrum respon ragam, di mana analisis spektrum respon ragam ini diatur ya pada pasal 7.9.1 SNI 1726/2019, mana analisis ini dilakukan untuk menentukan ragam getar alami untuk struktur. Nah, analisis ini harus menyertakan jumlah ragam yang cukup untuk mendapatkan partisipasi massa ragam, yang mana ini maksud dari rasio partisipasi massa ragam terkombinasi harus sebesar 100% dari massa struktur. Nah, untuk mendapatkan ketentuan ini, untuk ragam satu bahan kaku atau singgir rigid body dengan periode 0,5 detik diizinkan mengambil semua ragam dengan periode di bawah 0,05 detik. Adapun pengecualiannya yang dijadikan sebagai alternatif, analisis diizinkan untuk memasukkan jumlah ragam yang minimum untuk menyampaikan ragam terkombinasi paling sedikit itu 90% dari massa aktual dalam masing-masing arah horizontal ortogonal dari respon yang ditinjau oleh model. Adapun ketentuan ini dijelaskan pada pasal 7.9.1.1 dengan SNI 1726/2019. Lalu kita masuk ke parameter respon ragam, yang mana pasal 7.9.1.2 menjelaskan bahwa nilai untuk masing-masing parameter desain terkait gaya yang ditinjau termasuk simpangan
antar tingkat gaya dukung dan gaya elemen struktur individu untuk masing-masing ragam respon harus dihitung menggunakan properti masing-masing ragam, dan juga spektrum respon didefinisikan berdasarkan pasal 6.4 SNI 1726/2019 atau pasal 6.10.2 SNI 1726/2019 yang dibagi dengan kuantitas RPIE. Nah, untuk nilai perpindahan dan kuantitas simpangan antar tingkat itu harus dikalikan dengan kuantitas CD per IE. Lalu skala nilai desain untuk respon terkombinasi. Nah, ini dijelaskan bahwa gaya geser dasar V ini harus dihitung dalam masing-masing dua horizontal ortogonal menggunakan periode fundamental struktur yang dihitung T dalam masing-masing arah dan prosedur dalam pasal 7.8. Lalu penskalaan gaya. Nah, apabila periode fundamental ini lebih besar dari CUTA, maka satu arah maka periode struktur harus diambil sebesar CU kali TA ini. Apabila kombinasi respon untuk gaya geser dasar ini hasil analisis ragam ET ini kurang dari 100% yang dihitung melalui metode ekvivalen, maka gaya tersebut haruslah dikalikan dengan faktor itu V per VT, di mana V adalah gaya geser dasar statik ekivalen sesuai yang dihitung pada pasal 7.1.4.1 dan pasal 7.8 SI 1726/2019, dan VT ini adalah gaya geser dasar yang didapatkan dari hasil analisis kombinasi ragam. Lalu penskalaan simpangan, kita masuk penskalaan simpangan yang mana apabila kombinasi respon untuk gaya geser dasar hasil analisis ragam VT kurang dari CSW dan di mana CS ditentukan berdasarkan persamaan 2.15, maka simpangan ini harus dikalikan dengan CSW per VT. Lalu kita juga melakukan distribusi geser horizontal pada analisis ini, yang mana harus sesuai dengan pasal 7.8.4, sama dengan pasalnya metode analisis gaya lateral ekivalen, terkecuali bahwa pembesaran torsi berdasarkan pasal 7.8.4.3 ini tidak disyaratkan bila pengaruh torsinya tak terduga ini disertakan dalam model analisis dinamik. Nah, lalu pasal 7.9.1.6 ini menjelaskan bahwa pengaruh T delta haruslah dihitung sesuai dengan pasal 7.8.7 SNI 1726/2019, mana geser dasar yang digunakan untuk menentukan geser tingkat dan simpangan antar tingkat harus ditentukan sesuai dengan pasal 7.8.6. Setelah kita melakukan penjelasan beban gempa, kita masuk ke dalam penjelasan tentang struktur komponen dari bangunan gedung. Yang pertama itu adalah plat lantai, mana ini adalah komponen struktur yang akan menerima beban untuk pertama kalinya. Nah, yang mana beban yang diterima ini akan berupa beban mati dan juga beban hidup yang akan disalurkan ke komponen struktur lainnya. Adapun struktur plat lantai ini didukung dengan balok-balok yang ditumpu pada kolom bangunan, yang mana plat lantai ini dibagi menjadi dua, itu plat satu arah dan juga plat dua arah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan plat satu arah terlebih dahulu. Nah, plat satu arah ini adalah plat yang didukung dengan dua sisi tampuan yang arahnya berlawanan, sehingga plat satu arah ini juga plat dengan nilai perbandingan dengan sisi terpanjang dan sisi terpendeknya itu lebih besar dari dua, sesuai dengan yang persamaan berikut. Maka bisa dikategorikan bahwa masukkan dalam plat satu arah apabila nilai betanya itu lebih dari dua. Lalu plat satu arah ini dijelaskan pada pasal 7 SNI, mana berdasarkan pasal 7.3.1 untuk plat solid non prategang yang tidak bertumpah atau melekat pada partisi atau konstruksi lain yang mungkin rusak akibat besar, ketebalan keseluruhan plat H itu tidak boleh kurang dari batas minimum. Berarti ini nilai minimum dari plat satu arah itu. Lalu plat dua arah, yang mana plat dua arah ini plat yang beton yang ditahan pada seluruh sisi tumpuannya. Jadi semua plat ini terdapat tumpuannya ya. Jadi plat dua arah ini juga mempunyai perbandingan antara sisi terpanjang dan terpendeknya itu kurang dari sama dengan 2. Dan mana plat dua arah ini dijelaskan dalam SNI 2847/2019, yaitu pasal 8, yang mana pada pasal 8.3.1.1 bahwa plat non prategang tanpa balok interior yang membentang di antara tumpuan pada semua sisinya memiliki rasio bentang terhadap bentang masing 2, di mana ketebalan plat keseluruhan H tidak boleh kurang dari batasan pada tabel yang di bawah ini disesuaikan lagi dengan mutu baja yang digunakan, mutu tulangan ya. Lalu kecuali tadi pengecualian di mana plat ini nih dengan menggunakan drop panel atau juga tanpa drop panel. Ini ada juga minimumnya ya, berapa tebalnya, itu 125 mm atau 100 mm. Lalu untuk tebalan minimum ini juga
Untuk dua arah non prategang itu dengan balok di antar tumpuannya pada semua sisinya itu dijelaskan pada tabel ini. Yang mana itu kita harus menghitung nilai rata-rata alpha FM, yang mana alpha F itu adalah rasio kekakuan lentur penampang balok terhadap kekakuan lentur platnya itu sendiri. Yang mana ini dihitung, lalu kita nilai alpha FM ini kita setelah kita menentukan, yang mana kita nanti hmm, menentukan nilai alpha F yang ada berdasarkan balok P ya, misalnya balok T yang ada, lalu kita rata-ratakan nilai alpha F-nya di setiap balok tersebut. Lalu komponen yang kedua itu ada balok, mana balok ini adalah struktur utamanya untuk menahan lentur dan geser dengan atau tanpa gaya aksil atau torsi. Nah, balok ini rangka momen yang merupakan bagian dari sistem penahan gaya lateral berupa umumnya komponen horizontal. Balok ini juga mempunyai fungsi untuk meneruskan beban kolom dan juga untuk menopang lantai yang ada di atasnya, dan juga pengikat antar kolom itu supaya kolomnya itu kolomnya itu tidak berubah posisinya. Nah, balok ini kalau ada jenisnya juga, balok kalau balok yang menghubungkan kolom dengan kolom itu namanya balok induk. Nah, kalau balok yang bertumpu pada balok induk, nah itu adalah balok anak. Lalu balok ini dijelaskan bahwa untuk balok non prategang yang tidak bertumpu atau melekat pada partisi konstruksi lain yang mungkin rusak akibat lenturan, nah ini ketebalan keseluruhan platnya itu harus sesuai dengan izinnya, yaitu berdasarkan tabel di bawah ini tinggi minimum balok non prategang. Lalu dalam merencanakan struktur balok ini, struktur balok itu ada namanya faktor reduksi kekuatan. Nah, faktor reduksi kekuatan ini dijelaskan pada pasal 21 SNI sama 2847 2019, yang mana fungsi dari faktor reduksi kekuatan ini untuk memperkirakan ya kemungkinan kekuatan penampangnya itu tidak mencukupi atau ketidaktepatan dalam perencanaan, merefleksikan ketersediaan aktivitas dan tingkat keandalan, dan juga untuk menyatakan seberapa penting komponen struktur terhadap keseluruhan struktur. Adapun tabel faktor reduksi kekuatan itu macam-macam ya nilainya ya, sesuai dengan gaya atau elemen strukturnya. Lalu kolom. Nah, kolom ini adalah komponen struktur umum vertikal digunakan untuk memikul beban tekan aksial, namun juga bisa untuk memukul momen dan juga geser dan torsi. Nah, kolom ini digunakan pada sistem rangka memikul gaya lateral menahan kombinasi beban aksial, momen, dan geser. Nah, kolom ini digunakan sebagai sistem rangka memikul lateral, mana fungsinya untuk menyalurkan beban dari balok dan plat lantai ke fondasi di bawahnya. Nah, untuk setiap kombinasi beban terfaktor ditetapkan kekuatan desain penampang itu haruslah sesuai harus memenuhi dari kriteria A, B, C, dan D, yang mana ini harus sebagai pertimbangan ya. Lalu untuk menentukan nilai PN dan MN itu dihitung berdasarkan pasal 2.4 SNI 287/2019, yang mana kekuatan tekan aksial ini, nominal PN ini tidak boleh melebihi PN max. Nah, mana PN max ini sesuai dengan tabel 2.39 yang ini tabelnya, di mana nilai PO itu dirapatkan berdasarkan persamaan berikut. Lalu kita masuk ke dalam struktur bangunan bawah ya, dan masuk ke fondasi, mana fondasi ini adalah struktur bagian paling bawah yang mana fungsinya itu untuk menyalurkan beban vertikal di atasnya dan juga beban horizontal ke tanah. Nah, dalam melakukan perencanaan fondasi itu ada dua persyaratan utama yang harus dihitung terpenuhi, diantaranya adalah tanah dasar harus mampu memberi dukungan kepada beban konstruksi tanpa harus mengalami keruntuhan geser atau geser failure. Nah, dalam perencanaan fondasi ini digunakan metode statis empiris, yaitu SPT dan juga CPT. Lalu kita masuk ke pokok pembahasan ketiga, yaitu metodologi perhitungan. Nah, metodologi perhitungan ini mulai dari preliminary design, lalu analisis struktur, melakukan pengecekan perilaku struktur, perencanaan tulangan, perencanaan fondasi, dan kita jelaskan menggunakan diagram alir. Nah, preliminary design ini adalah perencanaan pendahuluan berupa penentuan dimensi awal dari struktur plat lantai, balok, dan juga kolom, sesuai dengan kaidah pada SNI 2847/2019. Adapun yang kedua itu melakukan analisis struktur untuk menentukan pembebanan yang bekerja dalam struktur nama gedung, yaitu beban mati, beban hidup, dan beban angin. Nah, ini dijelaskan pada SNI 1727/2020. Analisis pada gaya dalam struktur ini dilakukan dengan menggunakan program analisis struktur berupa ETAPS. Yang ini, adapun hasil analisis tersebut berupa gaya dalam, yang mana gaya dalam ini bakalan
digunakan ya untuk melakukan perencanaan gedung ini. Lalu kita melakukan pemeriksaan perilaku struktur, dan ini dilakukan sesuai dengan SN 1726 2019. Tadi seperti kayak ketidakberaturan, faktor skala gempanya, rasio prediksi modal masa, yang jumlah dari kombinasi ragam itu harus 100%, dan juga menggunakan alternatif 90%. Nah, itu lalu ketidakberaturan horizontal, nah apa yang harus dilakukan, ketidakberaturan vertikal, dan apa yang harus dilakukan. Lalu kita melakukan perencanaan fondasi yang dimana ini memanfaatkan gaya dalam didapatkan pada tahap analisis struktur, dimana digunakan dalam perencanaan tulangan untuk setiap elemen struktur dan dihitung secara manual. Mana perencanaan tulangan ini menggunakan sesuai kriteria sistem rangka pikul momen. Lalu perencanaan fondasi dilakukan dengan menggunakan pemilihan jenis fondasi sesuai dari kondisi tanah dan memperhitungkan gaya aksi yang bekerja. Nah, adapun dalam perencanaan fondasi ini dari daya dukung fondasinya, pemeriksaan GSL pile cap, lalu perencanaan tulangan pada pile cap. Lalu ini adalah diagram akhirnya, mulai pengumpulan data, pengambilan dari desain, melakukan pemodelan struktur, pembebanan, pemeriksaan perilaku, kontrol. Apabila gaya tidak oke, kita baru didesain lagi. Lalu apabila oke, dia melakukan perhitungan gaya dalam, perencanaan tulangan, melakukan perencanaan fondasi, lalu melakukan penyusunan laporan tugas akhir. Sekarang kita masuk ke pokok pembahasan 4, yaitu preliminary design. Nah, preliminary design ini akan melakukan penurunan desain-desain dari struktur komponennya, komponen struktur utama berupa balok, plat lantai, dan juga kolom, dan juga ada lift, dan juga penentuan dimensi tangga. Nah, ini untuk perencanaan awal dimensi balok kita membutuhkan koordinat seperti ini untuk menentukan panjang baloknya berapa. Nah, perencanaan awal dimensi balok ini balok ini akan memikul beban vertikal dan beban mati dan beban hidup dengan arah yang memanjang dan juga arah melintang. Karena berdasarkan bentangnya ini menggunakan dimensi yang bervariasi mulai dari 300, 600, 250, 550, dan juga 150, 300. Ini untuk balok anaknya. Lalu untuk perencanaan awal dimensi plat lantai ini digunakan seperti ini. Nah, ini kita akan menggunakan plat lantai yang berada di daerah di tengah, dimana diperkirakan bahwa bebannya di situ akan besar ya di situ, karena di tengah-tengah seperti karena di bagian sini, kalau di sini bisa bagian parkir dan juga parkir mobil dengan berat yang cukup berat, mana plat lantai ini akan memikul beban vertikal berupa beban mati dan beban hidup serta balok yang diangkat sebagai tumpuan jepit. Nah, pertama kita harus menentukan jenis dari plat lantai itu sendiri, yaitu untuk menentukan betanya, yang mana pada perhitungan ini didapatkan bahwa nilai betanya itu adalah 1 yang kurang dari sama dengan 2, sehingga plat ini masuk dalam 2 arah. Setelah itu kita mengasumsikan bahwa tebal plat lantai ini sebesar 100 mm. Dan dimana kita akan menentukan rasio kekakuan lentur penampang balok terhadap kekuatan lentur plat. Nah, ini dihitung berapa alfa F1-nya, alfa F2-nya, lalu alfa F3, alfa F4. Lalu dirata-ratakan didapatkan alfa FM-nya sebesar 24,121. Yang mana nilai alfa FM-nya lebih besar dari 2, sehingga tebal minimumnya sesuai dengan tabel yang di awal tadi. Nilainya tuh diambil hamin nilai tebal minimum plat lantai ini diambil dari hamin dan 90. Nah, hamin itu sendiri didapatkan rumusnya itu, dasar rumus ini dapatkan nilai minimumnya 91,056, berarti lebih dari 90, sehingga tebal minimumnya itu adalah 91,056. Didapatkan maka asumsi tadi yang tebal plat lantai 100 mm itu memenuhi persyaratan dan bisa digunakan untuk perhitungan selanjutnya. Lalu kita melakukan perencanaan awal dimensi kolom, yang mana perencanaan awal dimensi kolom ini saya akan menggunakan daerah di sekitar sini, yang mana itu bagian tengah ya, karena diperkirakan beban hidup dan beban matinya di situ akan bekerja paling besar. Di mana kita pertama menghitung nilai PU, itu beban ultimate, di mana di setiap lantai kita hitung beban matinya, beban hidupnya, lalu kita kombinasikan dengan menggunakan kombinasi 1,2 D ditambah 1,6 L, didapat nilai PU untuk setiap lantai hingga dari dasar sampai lantai yang paling atap, karena dia kolomnya bakalan sampai paling atas.
Lalu dalam menghitung beban ultimate ini juga kita mempertimbangkan berat dari kolom itu sendiri, yang mana kolom ini saya rencanakan menggunakan diameter 800 mm karena ini kolom bulat. Karena dia kolom bulat, kita menggunakan rumus lingkaran, didapatkan bahwa beratnya itu 316,386. Nah, setelah itu beban ultimate yang bekerja pada kolom lantai satu ini di ditambahkan, ditotalkan, didapatkan 6004,150 kilonewton. Nah, untuk merencanakan awal ini bahwa kita kan harus memenuhi satu persyaratan yang tadi, yang A sampai D, bahwa theta PN ini harus lebih besar daripada TU. Nah, theta PN ini sama dengan PU, kita harus mendapatkan nilai AG atau nilai luas perlunya. Dan juga setelah mendapatkan luas perlunya, kita bisa menentukan diameter perlunya berapa gitu. Nah, setelah ini kita menguraikan rumus yang ini, rumus yang PN max dan juga nilai PO yang tadi, didapatkan nilai AG untuk itu adalah PU per 19,158. Nah, didapatkan nilai AG paling kecil, nilai AG yang diperlukan untuk menahan beban ultimate tersebut sebesar 413.983,988 mm kuadrat. Dan di mana kita masukkan ke dalam rumus lingkaran, didapatkanlah kalau nilai kita sisi perlunya atau diameter perlunya itu bahwa dimensi kolom spiral yang didapatkan bahwa yang diperlukan untuk menahan itu adalah 705,871 mm, sehingga kolom yang direncanakan dari 800 mm ini bisa digunakan. Lalu kita masuk ke dalam perencanaan tangga, yang mana tangga ini akan direncanakan itu ada 7 tipe. Yang mana 7 tipe ini dibedakan dari bentuknya, beda lebarnya, dari beda elevasinya di setiap lantainya. Dan juga anak tangganya juga berbeda. Yang ini adalah berikut penjelasannya dari beberapa tipe tangga dan juga berdasarkan lokasinya juga. Lalu kita akan mengangkat perhitungan tangga tipe 1, yang mana beda elevasinya yaitu 3.500 mm, lalu lebar tangganya 2000 mm, lebar border 2000 mm, yang mana jumlah anak tangganya 20 buah, itu direncanakan 20 buah, sehingga tinggi anak tangganya itu 175 mm, yang mana lebar anak tangganya yang ini, misalnya tangganya gini, ini yang tingginya, ini yang lebarnya itu 300 mm kita rencanakan, sehingga dengan menggunakan tan inverse. Jadi didapatkan sudut tangganya itu 30,256. Lalu kita harus menentukan tebal plat tangganya dan bordes itu menggunakan rumus ini karena dia plat satu arah dan juga mempunyai tumpuan di kedua sisinya. Nilai T-minnya itu 124,040 mm, dengan L adalah bentang bersih terpanjang plat tangga, yang mana didapatkan dari menggunakan Pythagoras ya. Jadi gini, didapatkan bahwa itu 473,11 mm. Dengan perhitungan tersebut, maka tebal plat tangga dan bordes yang digunakan tangga tipe 1, karena ini TM-nya 124, kita gunakan tebal bordesnya 200 mm. Lalu di sini kita rekap perhitungan tangga, dimensi tangga dan juga bordesnya di tabel ini, dimana ada 7 tipe untuk tangga ini. Lalu ini beberapa gambaran awal dari tangganya berdasarkan dimensinya. Ini tingkat tipe 3, tipe 4, tipe 5, lalu tipe 6, dan juga tangga tipe 7. Lalu setelah kita melakukan perencanaan tangga, kita juga melakukan perencanaan lift, mana ini liftnya disesuaikan lagi dengan dimensi yang ada, disesuaikan dengan dana. Di mana data yang digunakan itu tinggi antara lantai H 93,5 meter, kecepatan rata-rata lift 105 meter per menit, dengan jumlah lantai N-nya 7 lantai, di mana kapasitas liftnya itu adalah 20 orang, di mana luas bangunannya itu 10.881,393 mm kuadrat. Lalu RTT itu didapatkan 112 detik, lalu beban puncak liftnya 109 orang, lalu kita menentukan jumlah lift dengan rumus ini. Didapatkan jumlah lift yang dibutuhkan tuh 2,035, di mana kita dinaikkan ke atas ya, yaitu didapatkan bahwa kebutuhan liftnya itu 3 buah. Nah, ini adapun spesifikasi dan ukuran liftnya ya, berdasarkan ini disesuaikan X3 ya, X3, X2, X1 nya lift. Dan di sini juga dana peletakan pengatrolnya, mesinnya, dan juga
perletakan mesin baloknya. Lalu yang terakhir kita akan melakukan perencanaan awal dari sistem struktur pemikul GSSB. Apakah dia masuk dalam momen biasa, sistem pemikul momen biasa, momen menengah, ataupun momen khusus. Dan ini kita menggunakan data SPT, data penyelidikan tanah berupa SPT, di sekitar lokasi penyelidikan di gedung ini dibangun. Dimana pertama kita menentukan kategori risiko, apakah dia kategori risiko 1, 2, 3, atau 4. Dimana ini karena gedung perkuliahan, kategori risiko untuk ini adalah kategori risiko 4, dimana kategori risiko 4 ini mempunyai nilai faktor keutamaan gempa IE-nya itu 1,5. Lalu kita menentukan klasifikasi situs menggunakan nilai penetrasi standar lapangan rata yang ada di tabel itu. Didapatkan bahwa tanah nilai rata-rata NSPT ini adalah 5,345, dimana nilai ini kurang ya, dari 15, sehingga klasifikasi situsnya masuk ke dalam ke tanah lunak. Lalu kita menggunakan nilai parameter percepatan terpetakan yang mulai dari periode pendek dan periode 1 detik, dimana SS ini berdasarkan peta ya. Kalau kita peta tuh kurang lebih sih, tapi kalau kita berdasarkan RSA mungkin dapatkan nilai pastinya, jadi sehingga nilai SS-nya 0,137G, S1-nya itu 0,049G. Lalu ada pun nilai koefisien situs dan parameter respons spektural percepatan gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko target, di mana faktor amplifikasinya itu FA dan juga FV-nya yaitu 2,4 dan 4,2. Lalu dengan itu kita bisa menghitung nilai SMS dan juga nilai SM1. SMS ini adalah spektral percepatan pada periode pendek, respons spektralnya, sehingga nilai SMS-nya didapat 0,328G, lalu SM1-nya 0,25G. Lalu kita membuat nilai parameter percepatan spektral desainnya, di mana nilai SDS dan SD1 bisa dihitung dengan 2/3 SMS dan juga 2/3 SMS1 yang dihitung di perhitungan sebelumnya. Didapatkan nilai SDS-nya 0,219G, nilai SD1 0,137G. Lalu nilai spektrum respon desainnya, dimana kita itu menghitung nilai T ya, maksudnya periodenya, dimana itu ada beberapa ketentuan. Ini T kurang dari TO, maka SA SDS dikali 0,4 tambah 0,6 TE per TO. Ini ada beberapa ketentuannya untuk sesuai dengan grafiknya nanti. Jadi kita masukkan, kita input beberapa data detiknya berapa itu, dimana nilai untuk nilai beberapa nilai di koordinat detiknya itu untuk nilai T0, TS, TL itu tergantung ya, maksudnya sesuai T0-nya itu seberapa itu nilai T0-nya berapa, nilai TS-nya berapa, lalu nilai TL-nya berapa, itu didapatkan dari peta ataupun didapatkan dari RSA ya, RSA itu. Jadi sebelumnya kita hitung, dia dapat nilai T, lalu kita hitung T-nya berapa, T yang sini disesuaikan nilai S, apakah dia lebih dari TL, bagaimana rumus TSA-nya, apakah dia di antara TL dan TS, berapa di mana rumusnya, dimasukkan ke dalam rumus, dijelaskan pada tabel ini, dan kita masukkan ke dalam grafik, digambarkan grafiknya, spektrum respon desainnya seperti ini. Nah, setelah kita membuat ini, kita bisa kita sebenarnya sudah bisa menentukan dari SDS dan SD1 kategori desain seismik apa yang cocok untuk bangunan ini. Nah, karena tadi sudah dapat nilai kategori desain seismiknya seperti di sini, yaitu nilai 0,219G dan juga 0,177G yang untuk SD1, bahwa gedung ini harus didesain seismik kategori desain seismik D. Yang dimana untuk kategori seismik D ini sistem rangka pemikul gaya seismiknya yang diizinkan hanya untuk momen khusus, dimana momen biasa menengah itu tidak diizinkan, sehingga tidak dibatasi menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus, dimana nilai momen khusus ini ada juga nilai R, lalu faktor kuat lebih sistemnya, lalu faktor pembesaran simpangan lateralnya sudah ditentukan berdasarkan tabel yang sebelumnya itu. Didapatkan nilai 8, 3, 5,5. Saya rasa cukup itu saja presentasi dari seminar proposal tugas akhir saya. Apabila ada salah dari penjelasan yang saya lakukan, saya mohon maaf.